umurku panjang dan aku sampai pada masa itu, maka akulah orang yang pertama, kata Waraqah bin Nawfal, yang akan membela dakwah Muhammad. Salah kata Waraqah bin Nawfal. Tapi qadarullah, Bapak Ibu sekalian, 2 hari 3 hari setelah Nabi menerima wahyu pertama ini, ternyata qadarullah Waraqah bin Nawfal dia meninggal dunia. Lalu pertanyaannya, Waraqah ini bagaimana kira-kira? Karena ucapan itu keluar dari mulut beliau, ya, kalaulah sampai umurku, masaku, kata Waraqah, pada masa itu saya akan membela Muhammad, kata Waraqah bin Nawfal. Makanya kata Suhaib, ulama Timur Tengah, kata beliau, orang yang pertama yang beriman kepada Rasulullah itu bukan Khadijah, Bapak Ibu sekalian, tapi Waraqah bin Nawfal yang pertama. Karena ucapan itu keluar dari mulut beliau. Lalu kata Nabi dalam hadis, la tamassu, kata Nabi, jangan kalian mencelah Waraqah bin Nawfal, kata Nabi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa inni qad ra'aitu lahu jannatan aw jannatain, kata Rasulullah. Karena kata Nabi, saya melihat, kata Nabi, Allah berikan kepada Waraqah itu 1 surga aw jannatain, atau 2 surga. Ini hadis Nabi memberikan dalil kepada kita. Waraqah bin Nawfal itu, Bapak Ibu sekalian, dia beriman kepada Nabi dan dia masuk surga, Pak. Walaupun dia hidup di masa patroh dia. Nabi berkata Rasul, tapi sudah mengikrarkan ketika itu kalau sampai masa lalu setelah Nabi Muhammad dapat wahyu yang pertama ini, ternyata selama 6 bulan, Bapak Ibu sekalian, 6 bulan itu Nabi tidak mendapatkan wahyu, Pak. 6 bulan Nabi tidak mendapatkan kelanjutan wahyu, terjadi kekosongan wahyu, Pak. Inilah yang membuat Nabi Muhammad itu, kalau bahasa anak muda kita sekarang, galau, Pak. Apa kelanjutannya? Mana wahyu yang berikutnya? Sampai Nabi itu bingung, Bapak Allah mulakan. Sampailah pada akhirnya 6 bulan kemudian, ketika Nabi sedang berjalan di padang pasir, tiba-tiba terdengarlah suara dari atas langit. Ketika Nabi menoleh ke atas, mendongakkan mukanya ke atas, maka Nabi melihat makhluk yang pernah datang di Gua Hira, maksudnya Jibril, sedang duduk di atas tumpukan tirai, yang Allah mulakan. Ya, Nabi ketakutan. Nabi pulang ke rumah. Setelah itu Nabi diselimuti oleh Khadijah, maka turunlah ayat yang kedua. Ayat yang kedua, surah yang kedua, ya ayyuhal mudaththir, kata Allah, hai orang-orang yang berselimut, kum, kata Allah, berdiri tegak, kata Allah, fa'anzir, berikan peringatan, kata Allah Ta'ala. Jadi ayat ini, surah Al-Mudaththir ini menjadi perintah bagi Nabi sampaikan Islam itu kepada manusia. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, hai orang yang berselimut, kata Allah, berdiri engkau, beri peringatan, kata Allah. Maka inilah perintah kepada Nabi untuk menyampaikan Islam ini kepada seluruh manusia. Maka 3 tahun Nabi Muhammad itu dakwanya sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu sekalian, dari rumah-rumah, dari jonjang ke jonjang, dari pintu-pintu, dari gang ke gang, dari jalan ke jalan. Bapak seperti jamaah tabligh kita dulu, dari pintu ke pintu yang lain, dari gang ke gang, yang mengajak orang, Bapak Ibu sekalian, untuk mengimarahkan masjid, mengisi masjid berjamaah. 3 tahun Nabi berdakwah secara, maka diajaklah istrinya. Maka Khadijah itu perempuan pertama yang beriman, Ibu Pak. Setelah itu yang dari golongan anak-anak, ketika itu Ali bin Abi Thalib itu baru berusia 10 tahun, Pak. Ya, maka dari golongan anak-anak yang pertama kali beriman itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah itu siapa lagi, Ustaz? Dari golongan budak, hamba sahaya, yang pertama yang beriman itu adalah anak angkat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dia punya anak kandung, juga punya anak angkat. Anak kandung Nabi itu 6, Pak. Ada namanya Qasim, maka Nabi itu dipakai dengan Abu Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, kemudian Fatimah. 4 yang perempuan itu, 3 laki-laki, Qasim, kemudian Abdullah, 1 lagi bernama Maryam, bernama Ibrahim Al-Qibtiyah, tapi bukan lahir dari rahim Khadijah, lahir dari seorang perempuan bernama Maryam Al-Qibtiyah. Maryam itu adalah
hadiah yang diberikan oleh Muqawqis Raja Mesir ketika itu kepada Rasulullah, karena Nabi berkirim surat. Tapi kirim surat kepada Muqawqis agar Muqawqis masuk Islam, tapi surat Nabi Muhammad itu dia terima, dia cium, disimpannya. Lalu surat Nabi Muhammad itu dibalas dengan cara memberikan hadiah. Salah satu hadiah yang diberikan oleh Muqawqis adalah dua perempuan. Pertama namanya Sirrin, yang kedua namanya adalah Maryam Al-Qibtiyah. Sirrin dinikahkan Nabi dengan sahabat yang lain, kemudian Maryam dinikahi oleh Rasulullah. Maka dari rahim Maryam tadi lahir seorang laki-laki bernama Ibrahim, tapi meninggal pada usia 16 bulan. Ya, karena semua laki-laki itu meninggal dari masih kecil. Kalau Allah muliakan, ada yang besar. Ya, Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi dari Nabi Muhammad itu punya anak angkat, itulah namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itulah budak pertama yang masuk Islam. Lalu kemudian dari golongan laki-laki dewasa, itulah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mereka sudah berkawan, sudah kalau sekarang kocol, sudah berkawan dari kecil, itulah sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.